sikap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak semuanya hadir kan? Oke, tadi Bu lihat semuanya hadir di barisan. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita. Ada yang tahu nggak? Sekarang kita belajar apa? Nah, nggak ada yang tahu, berarti nggak buka bukunya ya tadi malam. Nah, sekarang kita akan belajar dari tema 3. Tema 3 judulnya apa? Dari bukunya dong. Iya, tentang peduli terhadap lingkungan. Subtema berapa? Iya, subtema yang pertama judulnya iya, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya nih. Di buku kita hari ini kita belajar berapa mata pelajaran? Apa aja yang ada di buku? Iya, hari ini kita akan belajar yang pertama bahasa Indonesia tentang teks wawancara, yang kedua tentang IPA, lalu yang ketiga tentang IPS bentang alam. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya nih kepada anak-anak semuanya. Apa aja sih hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan kita? Ya, kepada kucing. Iya, ada kucing, ada bunga anggrek. Ya, itu contohnya ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai ketiga mata pelajaran tersebut. Nah, dalam pembelajaran kita kali ini Ibu punya video yang menarik. Sebelumnya kita sudah pernah belajar dengan menggunakan video kan? Nah, sekarang juga kita akan menggunakan video pembelajaran yang sudah Ibu ambil dari YouTube. Nanti setelah anak-anak menonton video, biar mati ya, terus nanti Ibu tanya kalau ada pertanyaan, oke? Oke, sudah dibuka semua bukunya. Nah, sekarang Ibu punya video yang menarik. Ditonton ya ini. Ini dia. Di sekitar kita banyak terdapat tumbuhan seperti padi, jagung, singkong, kelapa, dan lain-lain. Sudah tonton kan videonya gimana? Menarik nggak? Iya, menarik. Nah, sekarang Ibu punya sesuatu nih. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Siapa yang tahu? Ya, kepada Dino. Iya, itu adalah gambar padi. Di sini ada nggak orang tuanya bekerja sebagai petani? Orang tua Ibu juga petani loh. Iya, siapa? Iya, ada Cindy. Berarti sering lihat padi kan Cindy? Jadi padi itu gunanya buat apa sih? Padi itu bermanfaat buat apa aja? Ya, untuk dikonsumsi oleh manusia. Itu nasi yang kita makan sehari-hari. Makanya kita kenyang. Oke, sekarang Ibu mau minta setiap meja, itu kan ada 2 orang per meja, itu diskusi, ya diskusi untuk membuat teks wawancara tentang satu tumbuhan yang sering dikonsumsi, misalnya jagung. Apa yang perlu kita ketahui tentang jagung? Misalnya berapa lama masa pertumbuhan jagung hingga siap panen, atau bagaimana caranya merawat jagung. Nah, teks wawancara ini nanti yang kalian susun itu nanti tanyakan, misalnya tetangga kalian ada yang petani. Nah, hasil teks wawancaranya besok dikumpul sama Ibu ya anak-anak ya. Oke, Ibu kasih waktu 15 menit untuk menyusun teks wawancaranya. 15 menit dimulai dari sekarang. Oke, sudah selesai semuanya. Nanti dikumpul ya sama Ibu. Nah, sekarang kita buka buku kita halaman yang pertama. Di sana ada teks berjudul ya padi. Silakan dibaca ya dulu ya, silakan dibaca. Terus di sana ada pertanyaan. Nanti kita sama-sama menjawab ya. Nah, sudah dibaca semuanya anak. Ya, di situ kan ada pertanyaan. Nah, di sini kita sama-sama jawab ya. Pertanyaan yang pertama, apa isi bacaan tersebut? Siapa yang bisa jawab? Iya, kepada Genedes. Betul sekali. Bacaan tersebut itu tentang pertumbuhan padi. Lalu yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Nah, siapa juga yang bisa jawab? Iya, padi itu penting karena padi itu merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia, itu nasi. Yang ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Di sawah. Nah, pertanyaan keempat, menurut teks, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Ya, berapa? Iya, antara
30 hari. Nah, yang terakhir, apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah itu adalah benih yang akan ditanam. Iya, pandai-pandai anak ibu ya. Sekarang kalian ada tugas nih. Lihat diagram kan yang di halaman 3. Nah, di teks tadi ada kan 3 tahapan pertumbuhan padi. Nah, kalian isi ke dalam diagram ya anak-anak ya. Ibu kasih waktu 10 menit dituliskan dalam diagram, 10 menit mulai dari sekarang. Oke, kita udah selesai jawab pertanyaan nih. Nah, sekarang kalian bentuk kelompok dulu. Satu kelompok 4 orang, nanti berarti ini ada 5 kelompok. Ya, cepat diatur kelompoknya. Nah, tugas kita sekarang, anak-anak silakan lihat di buku siswa, buku pembelajaran kita halaman yang ketiga. Ada diagram kan? Itu yang warna putih sama kuning. Nah, kalau tadi menurut teks yang kita baca tentang padi itu ada 3 tahap pertumbuhan padi. Lalu kita isi ke sini, Lalu kita isi ke diagram tersebut. Lalu nanti kalian diskusikan bersama teman-teman kalian, teman-teman satu kelompok, bagaimana caranya melestarikan keseimbangan dari padi tersebut. Dikarenakan kan padi itu merupakan makanan pokok dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, sekarang setiap kelompok berdiskusi, diskusinya selama 15 menit, dibuka waktu 15 menit. Lalu nanti salah satu perwakilan dari kelompok, nanti yang pertama kelompok 1 maju untuk menjelaskan hasil diskusinya, oke? 15 menit dimulai dari sekarang. Oke, sudah selesai anak-anak? Ya, untuk kelompok 1 perwakilannya siapa? Ya, Mbok Tua dan Mbok Tua. Silakan maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan maju. Oke, bagus sekali. Nah, jadi Ibu akan tambah Ibu akan tambah hasil presentasinya sudah bagus, semuanya sudah sangat bagus. Nah, ada beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama itu menjaga bibitnya agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan atau pabrik. Lalu yang ketiga, untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar, sampah akan menyebabkan banjir. Apalagi terjadi banjir, maka tanaman padi itu kan tidak akan tumbuh. Nah, yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir, karena pengairan itu sangat penting bagi pertumbuhan padi. Lalu yang terakhir ada penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jadi anak-anak semuanya, kalau kita lagi makan, kalau kita tahu porsi makan kita itu dikit, kita ambil dikit. Nanti kalau lebih jadi mubazir. Oke anak-anak semuanya? Oke, kita lanjut pembelajaran kita. Kita lihat di halaman yang keempat. Ada apa di sana? Iya, ada 3 gambar. Perhatikan, gambar yang pertama itu kira-kira apa? Ya, itu nelayan ya. Nelayan berarti itu, kalau nelayan itu biasanya kerja di mana? Iya, di pantai ya kan. Lalu yang kedua ada apa? Ya, yang kedua itu ada dataran tinggi, lalu yang ketiga itu ada dataran rendah. Nah, di sini sekarang anak-anak itu kalian harus membuat pertanyaan. Satu orang satu pertanyaan tentang ketiga gambar di atas. Misalnya, apa sih pantai? Kegunaan pantai itu apa sih? Atau dataran tinggi itu apa sih? Apa yang tumbuh di dataran tinggi? Nah, begitu. Silakan membuat satu pertanyaan satu setiap orang. Dimulai dari sekarang. Oke anak-anak, sudah selesai membuat pertanyaannya. Baiklah, siapa yang mau maju ke depan untuk membacakan pertanyaannya? Nanti kita sama-sama jawab ya. Ya, kepada Dino, silakan maju. Nah, tentang apa? Iya, tentang dataran tinggi. Pertanyaan Dino tadi, daerah kita ini termasuk dataran rendah atau dataran tinggi enggak? Iya, daerah kita ini termasuk dataran tinggi anak-anak sekalian ya. Baik, terima kasih kepada Dino. Oke, kita lanjut pembelajaran kita. Nah, di buku ada pengertian pantai, dataran tinggi dan juga dataran rendah. Ibu bacakan ya. Nah, pantai itu adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang
bekerja. Pantai yang landai biasanya digunakan sebagai objek wisata. Lalu yang kedua ada dataran tinggi. Dataran tinggi itu adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Yang terakhir ada dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perolahan, dan industri. Oke anak-anak semuanya, lalu kita lihat juga nih di buku halaman yang 6. Nah, di situ ada tabel kan? Nah, tugas kalian ini tugas di rumah ya. Buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang karakteristik alam di sekitar kalian. Oke anak-anak semuanya? Ada yang belum paham materi kita hari ini? Oke. Sekian materi pembelajaran kita hari ini anak-anak. Satu orang, perwakilan dari kelompok, satu orang. Siapa nih yang bisa menyebutkan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Enggak ada ya? Oke, ibu saja ya. Jadi hasil pembelajaran kita hari ini yaitu tentang teks wawancara, tentang perkembangbiakan atau tentang tumbuhan di lingkungan kita, dan tentang alam. Nah, tadi kita belajar tentang padi. Padi itu punya 3 tahapan dalam pertumbuhannya. Lalu padi